Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Menarik begitu kan, Partai Demokrat fokus bangun kerjasama baru. AHY suasana setara ya dan saling menghargai, katanya begitu. Tapi yang jelas ya, melihat dari perkembangan dari Partai Demokrat sendiri begitu kan, mulai kebingungan yang sangat luar biasa. Mengambil alih kemana coba begitu ya, atau mau dukungan arah kemana begitu, ke ke PDIP atau ke Gerindra, sama saja begitu kan ya, tidak menemukan titik temu mereka begitu. Saya kira perdebatan Partai Demokrat ya habis sudah hari ini begitu kan. Di masyarakat sudah tidak percaya lagi begitu kan. Ya mungkin kecuali dari kader-kader mereka sendiri begitu. Ya wallahualam, yang namanya politik itu kan dinamis, tidak menentu di situ begitu. Jadi kalau menurut saya pribadi, kenapa Partai Demokrat itu agak kebingungan dan bahkan diobral sana sini begitu, tidak laku begitu. Karena pada hakikatnya Partai Demokrat sudah tahu, partai-partai lain sudah tahu kalau Demokrat masuk pasti yang dipilih itu menawarkan cawapres ya. Tentu yang lain Pak Prabowo, Pak Ganjar sudah solid mereka siapa cawapresnya, sudah paham dong begitu kan. Masa mau bergabung ketika berdarah-darah begitu kan ya. Bayangkan sekarang kan sudah mulai pemenangan, cari sosok cawapres mereka baik Prabowo dan Ganjar. Tiba-tiba Partai Demokrat mau gabung, gimana begitu kan? Tidak ada keringat sama sekali di situ begitu. Apa yang mesti dipertahankan dan diperjuangkan begitu kan? Wajar begitu, Pak SBY 2 periode begitu kan. Setelah itu Partai Demokrat lolos di parlemen, tidak ada susah payahnya AHY untuk menjadi ketum di situ begitu. Pengalamannya tidak ada. Apa yang mesti diharapkan begitu kan? Dalam dunia pemerintahan minim begitu kan, mencalonkan diri DKI saja sudah kalah, gimana begitu kan. Logikanya kan seperti itu begitu. Tetapi inilah politik kita begitu ya, ada pro dan ada kontra begitu. Tetapi wajar ya, kita harus hargai itu begitu ya. Bahkan ini Demokrat fokus bangun kerjasama baru, AHY suasana setara dan saling menghargai. Siapa mereka begitu yang saling menghargai? Nah gitu dong, angkat terus, poles terus sampai kinclong jagoanmu. Nggak urusin ya, nggak usah nyinyirin terus ya pasangan yang lain. Nah gitu dong, move on. Jangan bentar-bentar Anies ya. Kan Anies mah hasil surveinya juga polling jeblok. Apa yang ditakutkan? Kecuali ente catur cinta sama Anies yang ganteng. Ini kritikan luar biasa begitu ya. Jadi netizen, ini menunjukkan bahwa fenomena sekarang ini seolah-olah Partai Demokrat ada sesuatu yang kemudian ya masih belum move on lah, gagal move on kira-kira seperti itu begitu. Entah apa caranya, ya wallahualam begitu. Saya kira gagal move onnya kok kenapa begitu kan? Ya kalau politik sejati begitu kan, cari dukungan satset dapat begitu kan. Jangan masih mengkaji, mendalami begitu kan, musyawarah ujung-ujungnya ketika yang mau didukung sudah berdarah-darah mereka, ada keringat yang luar biasa, mau gabung, tiba-tiba menyodorkan cawapres. Kan logikanya salah juga begitu ya. Nah gitu dong ya, cepat move on, syukur-syukur bangun koalisi baru. Nggak usah ya nesu-nesu berkepanjangan, katanya begitu ya. Bahkan kunci dalam berkoalisi kesetaraan dan saling menghargai. Bagus sebenarnya begitu. Tapi sayang seribu sayang, kalau hanya menyodorkan cawapres sana sini gimana begitu kan. Udah langsung ya umumin poros baru Golkar Demokrat ya, era Gus, motonya ya, 2 pendekar daging 2 selorang. Terserah begitu. Bayangkan begitu. Coba bayangkan ini. Kita lihat begitu dari pendukung-pendukung Partai Demokrat begitu ya. Ini kan mengkritik habis-habisan Ganjar begitu kan. Mana yang mereka begitu kan mau dukung Pak Ganjar kalau seperti ini kelakuannya, kan begitu logika kita begitu. Artinya selama ini kelakuan dari kader-kader Demokrat ya seperti itu begitu. Sudah jelas kan tahu mereka siapa begitu kan ya. Ya, tetapi politik kita itu kan tidak seperti itu sekarang begitu kan ya. Di politik kita itu kan dinamis begitu, tidak menentu di situ begitu. Dan bahkan ini dalam beritanya yang dalam berita dari Demokrat sendiri menyatakan dia fokus kerjasama baru, katanya begitu ya. Bahkan Partai Demokrat sedang serius menjajaki kerjasama baru usai keluar dari koalisi perubahan dan cabut dukungan ya kepada Anies Baswedan. Bahkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY mengatakan ya Demokrat kini bersiap mengumumkan koalisi baru.
Bahkan ya, walaupun belum bisa mengungkapkan secara detail, AHY menyampaikan pujian atas koalisi baru yang sedang dijajaki Demokrat. Hal tersebut turut menegaskan sikap Demokrat yang tidak akan kembali ke koalisi perubahan. Siapa juga yang mengharapkan Partai Demokrat? Kan begitu logikanya begitu. Artinya selama ini bahwa kalau mau keluar ya silahkan keluar begitu kan. Tapi jangan sakit hati, jangan move on, jangan tiba-tiba mau gagal move on dan sebagainya begitu kan. Ya, inilah politik kita kalau tidak didasari dengan hati nurani dan ikhlas, membangun bangsa demi rakyat di situ begitu. Ya, seperti itu begitu. Ambisius luar biasa ya. Katakanlah dari netizen ambisiusnya luar biasa begitu ya. Kalau bukan cawapres tidak mau berkoalisi begitu. Kira-kira seperti itu ya. Ya, kalau seperti ini terus ya sampai Upin Ipin gondrong ya tidak akan menemukan titik temu itu begitu. Bahkan ini ya, kita sedang fokus membangun kerjasama baru. Belum bisa ungkap detailnya, tapi alhamdulillah suasana setara dan saling menghargai, kata AHY dalam BIMTEK yang digelar untuk caleg-caleg Demokrat. Pesan itu turut menjawab harapan-harapan dari dua Demokrat ya bisa kembali ke koalisi perubahan, termasuk dari PKS, Anies Baswedan, PKB, Muhaimin Iskandar ya sendiri yang baru merapat ke koalisi perubahan. Bahkan maka itu AHY mengajak kader-kader Partai Demokrat fokus ke depan dan mempersiapkan untuk menyambut ya poros baru untuk Pilpres di 2024. Ia berharap putusan sikap Demokrat bisa segera disampaikan ke publik. Mudah-mudahan bisa ada keputusan segera mengingat partai Capres dan Cawapres tinggal lebih kurang 1 bulan lagi ya. Ini kan sudah jelas di situ begitu. Mau menjodohkan siapa coba begitu ya. Mau berlabuh kemana coba begitu ya. Maka menurut saya pribadi ya Partai Demokrat itu harus satset begitu kan. Harus cepat di situ mengambil langkah. Biar apa? Biar ada keringat proses di dalam koalisi begitu kan. Biar bersama-sama memberikan nyumbang ya pemikiran-pemikiran di dalam koalisi itu begitu. Jadi kalau seperti ini terus kan gimana begitu? Ada suasana apa coba begitu? Misalnya seperti Pak Prabowo misalnya. Di dalam koalisi Pak Prabowo sekarang itu ya keringat luar biasa, berdarah-darah luar biasa. Di Ganjar juga seperti itu begitu kan. Di mana peran Partai Demokrat mau gabung ke situ begitu kan? Gagasannya kan seharusnya muncul di situ begitu ya. Gagasannya bagaimana berkeringat di dalamnya, berproses di dalamnya begitu kan. Tiba-tiba setelah ada capres-cawapres daftar ke KPU tiba-tiba mau ngabung begitu kan. Gimana begitu kan? Kan aneh begitu. Jadi ini yang mesti kita lakukan oleh Partai Demokrat begitu ya. Jangan lalu kemudian hanya malu ya, gengsi dan sebagainya. Dalam politik itu tidak ada seperti itu begitu ya. Bahkan berharap keputusan sikap Demokrat bisa segera disampaikan ke publik. Mudah-mudahan bisa ada keputusan segera ya, mengingat pendaftaran Capres dan Cawapres tinggal lebih dari kurang 1 bulan. Pada kesempatan itu AHY turut mengingatkan agar ya kader-kader tetap menyerap aspirasi rakyat, tetap solid dan taat kepada keputusan partai, terutama taat kepada keputusan Majelis Tinggi ya. Bahkan ya Kepala Badan Doktrinasi ya Pendidikan dan Latihan DPP Partai Demokrat Iwan Rinaldo Syarif berharap BIMTEK dan tidak cuma jadi silaturahmi tapi menjadi sarana memperkuat konsolidasi internal Partai Demokrat. Bahkan berharap kegiatan BIMTEK itu bisa menjadi ajang silaturahmi konsolidasi para caleg ya. Dan bahkan AHY sendiri menghadiri acara BIMTEK yang ada dihadiri ribuan caleg itu begitu. Sampai kapanpun begitu kan. Caleg sudah ada kebingungan di bawah. Bayangkan kader-kader Demokrat yang baru yang tidak incumbent begitu kan, dia masih suasana masih cari masa yang baru, cari suara yang baru, mau menempel ke siapa coba begitu kalau bukan ke seorang capres-cawapres mereka begitu. Jadi artinya apa? Apakah AHY mau terpang-pang di situ begitu? Jelas yang sudah tidak laku begitu kan. Apakah mempertahankan di situ begitu? Jelas ya, ada perubahan yang sangat luar biasa ya. Ya walaupun ada pendidikan politik seperti itu, tapi sayang ada kebingungan yang sangat luar biasa kalau tidak ada capres-cawapres mereka. Siapa yang mau didukung? Siapa yang harus kita sosialisasi dan sebagainya? Apakah fokus seperti yang ada di Jakarta 2017? Kan begitu logikanya begitu. Jadi berharap saya mengingat dari ini ya Partai Demokrat harus segera memberikan tindakan atau memberikan aspirasi atau memberikan dorongan ya atau memberikan ya dukungan kepada salah satu calon. Silahkan mau pilih yang mana begitu. Inilah negara demokrasi. Mungkin itu yang kami sampaikan, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.